Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Mita Safitri, NPM 2257051022 dari Prodi S1 Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi terkait reduksi DFA, mata kuliah Teori Bahasa dan Automata, dengan dosen pengampu yaitu Bapak Eka Febriansa. Oke, di sini yang pertama, eh, terdapat definisi DFA. Deterministic Finite Automata atau DFA adalah suatu struktur formal yang digunakan untuk menyelesaikan masalah pemrosesan data. DFA digunakan untuk mengatur, memasukkan, dan menghasilkan keluaran sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. DFA terdiri dari simbol-simbol yang disebut sebagai state atau node. Node-node ini berkomunikasi satu sama lain dan dapat menghasilkan keluaran yang berbeda. DFA juga merupakan bagian dari teori komputasi yang memungkinkan pengguna untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Selanjutnya, terdapat ekuivalensi antara DFA. Terdapat dua DFA, yaitu M1 dan M2. Masing-masing menerima L1, LM1 dan LM2. Jika LM1 sama dengan LM2, maka M1 ekuivalen dengan M2. Nih, dapat kita lihat contohnya di sini. Oke, selanjutnya reduksi DFA. Sini terdapat prinsip reduksi dari DFA sendiri itu memisahkan state yang dapat dibedakan atau distinguishable dengan yang tidak dapat dibedakan atau indistinguishable. Nah, untuk suatu LM terdapat sejumlah DFA, diinginkan DFA yang sedikit jumlah state-nya. Misal, PQ adalah pasangan state dan A adalah input distinguishable. P bukan anggota F dan Q anggota F atau sebaliknya. State PA bukan anggota F dan state QA anggota F atau sebaliknya. Sedangkan indistinguishable itu P anggota F dan Q anggota F atau P bukan anggota F dan Q bukan anggota F. State PA anggota F dan state QA anggota F atau state PA bukan anggota F dan state QA bukan anggota F. Jika PQ indistinguishable dan QR indistinguishable, maka PR indistinguishable. Oke. Selanjutnya di sini terdapat langkah-langkah dari reduksi DFA. Yang pertama yaitu hapus semua state yang tidak dicapai dari state awal, lalu buat semua pasangan state dengan menentukan pasangan state yang distinguishable, PQ di mana P bukan anggota F dan Q anggota F, lalu cari pasangan yang distinguishable lainnya untuk semua PQ dan semua A anggota dari inputan. Lalu state PA sama dengan state P, A sama dengan PA dan state Q, A sama dengan QA. Jika PA, QA distinguishable, maka state P, Q distinguishable. Lalu selanjutnya di sini pisahkan state-state yang distinguishable dan indistinguishable. Lalu gabungkan beberapa state yang indistinguishable, lalu sesuaikan transisi. Oke. Selanjutnya di sini terdapat contoh dari reduksi DFA sendiri itu dapat kita lihat di sini contohnya. Nah, di sini key itu ada key 0, key 1, key 2, key 3, key 4, dan key 5. Lalu untuk inputannya sendiri itu ada 0,1. Lalu untuk state awal itu ada key 0 dan finish state-nya itu key 4. Untuk state-nya itu state
Q 0,0 itu sama dengan Q1, lalu state Q 0,1 sama dengan Q3, state Q 1,0 sama dengan Q2, state Q 1,1 sama dengan Q4, state Q 2,0 sama dengan Q1, state Q 2,1 sama dengan Q4, state Q 3,0 sama dengan Q2, state Q3,1 sama dengan Q4, state 4 state Q4,0 sama dengan Q4, state Q4,1 sama dengan Q4, state Q5,0 sama dengan Q4, lalu yang terakhir itu state Q5,1 sama dengan Q3. Nah, dapat kita lihat di sini, ini untuk contoh gambar dari contoh sebelumnya. Oke, ini contohnya yang ini. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.